Truk. Itu makin kencang. Apa tuh? Rem ngedadak. Sopir tersebut buka kaca, langsung ngeliat ke belakang. Salah satu pekerjaan ini memang sangat membantu untuk beberapa orang dan mungkin semua orang akan terbantu oleh pekerjaan ini. Tapi seseorang yang melakukan pekerjaan ini selalu didatangi dengan hal-hal yang aneh di setiap pekerjaannya. Yaps, benar sekali. Pekerjaan ini adalah supir ambulan, yang dimana bila dia telat bakal ada salah satu nyawa korban yang melayang. Di saat dia telat masih juga bakal ada salah satu nyawa yang terancam. Mungkin pekerjaan ini benar-benar sulit untuk sebagian orang, tetapi kadang dilihat ya terlalu enteng, tetapi resikonya benar-benar besar. Karena mengapa? Ini ada salah satu cerita dari supir ambulan yang dimana dia dihantui di saat setelah mengantarkan salah satu jenazah. Wow, kalian pasti penasaran kan tentang ceritanya? Jadi kita langsung aja ke ceritanya. And BTW, cerita ini bukan gua ambil sih, tapi lebih tepatnya cerita ini tuh ada yang ngirim ke tim kita, kemudian kita akan bahas tuntas tentang cerita ini. Awal-awal ceritanya udah bener-bener lama banget ya, di tahun 1980-an, dan orangnya sampai sekarang masih hidup. Mungkin dia udah punya cucu untuk saat ini. Dan yang nyeritain itu adalah anaknya yang ngirim ke kita. Karena supir ini, si bapak ini tuh sampai sekarang masih tetap dihantui dan sekarang kondisinya lagi sakit-sakitan. Kita awal aja ceritanya seperti ini. Jadi ada salah satu supir, anggap aja ya supir ini kita kasih nama A. Si A ini menjadi supir udah puluh-puluh tahun. Selama puluh-puluh tahun ini dia tuh nggak ada menemukan hal-hal aneh. Namun satu ketika di saat dia disuruh mengantarkan salah satu jenazah menuju pemakaman, disinilah mulai titik anehnya. Selama 20 tahun dia mengantarkan jenazah, kemudian menjemput orang-orang sakit, itu masih biasa-biasa saja. Namun beda dengan salah satu jenazah ini. Saat itu pukul sekitar jam 9 pagi. Di situ posisi jenazahnya itu mau dikuburin. Akhirnya ngantar seperti biasanya saja, yang ada di dalam mobilnya itu hanya ada anak dari jenazah tersebut. Itu ada 2, laki-laki dan juga perempuan. Mereka hanya diantar oleh 2 orang. Kemudian yang lainnya mengiringi menggunakan motor. Setelah itu dia pergi ke tempat pemakaman. Gak lama seperti biasa dia nganterin, kemudian dia ngobrol-ngobrol. Ini kenapa? Oh ternyata meninggalnya gara-gara sakit. Ternyata emang udah berumur juga salah satu jenazah ini tuh. Akhirnya gak lama dikubur tuh, disiapin seperti kayu-kayunya tuh udah siap, udah segala macem lah. Pokoknya tinggal dikuburin aja. Namun pada saat mau memindahkan jenazahnya itu, tiba-tiba jenazahnya itu dari mobil itu benar-benar berat sekali. Padahal itu yang ngegotongnya itu, kalian tahu yang ngegotong, yang ngangkatnya itu banyak banget. Pertama dia digotong oleh 10 orang. 10 orang itu bener-bener jenazahnya tuh berat sekali tuh, berat banget. Saat lama kemudian akhirnya manggil tuh warga-warga yang lain, tolong bantu dong, ini berat banget, kita nggak kuat. Akhirnya digotong tuh sampai 20 orang yang ngegotong jenazah tersebut. Padahal jenazah tersebut tuh masih terbilang normal-normal aja, badannya nggak terlalu gede banget, normal aja, postur tubuh yang ideal kata yang nyerita ini. Akhirnya diangkat tuh sama 20 orang. Walaupun udah diangkat 20 orang tersebut tetap keberatan dan bener-bener berat banget, gimana ini. Untungnya dari tempat diam si mobil ambulan ini menuju ke tempat pemakaman itu nggak terlalu jauh lah, sekitar 3-4 menitan lah, deket gitulah untuk jalan kaki. Akhirnya sampai tuh, dan 20 orang itu yang mengangkat itu langsung kelelahan. Berat banget, capek banget. Akhirnya gak lama kemudian dimakamkanlah jenazah tersebut, dimakamkan. Aman tuh. Akhirnya si keranda mayatnya tuh dimasukin lagi tuh ke mobil ambulan tersebut, dimasukin, ditutup. Kemudian ya keluarga jenazah ini berterima kasih kepada supir telah mau mengantarkan orang tuanya. Ya biasalah orang-orang terima kasih, ngasih tips. Akhirnya supir ini pergi. Namun tiba-tiba sekitar 5-10 menitan perjalanan itu, si mobil itu tiba-tiba terdengar suara seperti positif tinggal aja, mungkin kita ngegiles batu-batu katanya. Tapi nggak sampai di situ, tiba-tiba terdengar lagi suara
Nah akhirnya tetap maju di situ, mengendarai mobilnya nggak terlalu kencang, akhirnya pelan-pelan karena bingung ada suara apa ya, takutnya kan ada yang nggak beres sama mobilnya gitu, tiba-tiba mogok kan nggak enak. Akhirnya dia tetap aja pelan-pelan. Gak lama kemudian, sekitar 10 menit dari situ terdengar lagi tuh suara dari belakang ini tuh, di tempat keranda itu terdengar lagi suara. Akhirnya bingung dong, si supir ambulan ini keluar dari mobilnya. Dia jalan merhatiin keliling, padahal di sekeliling tuh sepi gitu, sepi, gak ada, maksudnya gak ada yang lewat, gak ada apa, jalan normal-normal aja, gak jelek-jelek banget gitu. Cuma bingung ini kenapa ya, suara apa ya. Akhirnya dia bingung, dia diam dulu tuh di luar, ngerokok dulu. Ngerokok, dia nyantai dulu sambil liatin kondisi mobil. Tiba-tiba terdengar lagi tuh posisi itu, padahal masih siang karena kan pemakaman gak terlalu lama ya, itu masih siang. Suara apa nih? Bingung kan? Ditambah posisi si supirnya ini tinggal sendiri sama keranda mayat aja, dan di situ nggak ada apa-apa. Bingung tuh, ya lanjutin aja ngerokok. Mungkin hanya perasaan dia di situ. Akhirnya matiin rokok. Mau buru-buru lagi, dia mau ngetem lagi, mau diem lagi, mau istirahat, mau makan karena keadaan siang juga. Ya udah dia berangkat lagi menggunakan mobil. Tiba-tiba setelah mobil jalan, ini nggak sampai 5 menit, ini cuma 2 menit. Truk. Makin kencang. Apa tuh? Rem ngedadak. Sopir tersebut buka kaca, langsung ngelihat ke belakang. Ternyata nggak ada apa-apa. Maju lagi. Baru 2-3 menit tiba-tiba akhirnya si supir baru keranda mayatnya itu bergoyang-goyang. Jadi selama dari tadi dia ngendarin mobil, yang gerak itu bukan dari jalan atau apa, bukan ada kerusakan dari mobilnya, tapi kerandanya yang gerak. Keadaan siang. Kan bingung, kok keranda bisa-bisa gerak ya siang-siang. Emang keadaannya itu di tengah-tengah hutan. Jadi si cahayanya itu, cahaya siang pun masih ketutup sama pohon-pohon gitu suasananya tuh. Panik kan, si supir tersebut panik kan. Dia mau lari bingung, kalau lari gimana, mobilnya masa dia tinggalin. Akhirnya dia menenangkan diri. Astagfirullah. Dia baca doa segala macam. Akhirnya nggak ada lagi suara-suara seperti itu. Tapi dalam posisi dia masih panik, dan di situ dia berpikir, kok bisa ya? Setelah bertahun-tahun saya nganterin, tiba-tiba gue baru gitu ada kejadian seperti ini. Situ bingung. Akhirnya dia berangkat lagi. Setelah baca doa-doa segala macem, itu nggak ada hal aneh-aneh di situ. Tiba-tiba dia sampailah beraktivitas seperti biasa, nganterin, terus ngejemput. Itu masih normal-normal aja. Namun di saat di malam hari dia pulang tuh ke rumah. Kendaraan si ambulannya itu disimpan. Dia pulang tuh jalan kaki, kemudian naik angkutan umum, jalan kaki lagi. Gak lama dari dia jalan kaki kemudian naik angkutan umum, dia ketemu tuh di salah satu jalan yang biasa dia lalui setiap hari gitu. Emang jalannya di situ bisa kebilang sepi gitu, gelap. Nah tiba-tiba dia tuh mendengar seperti suara keranda yang tadi siang, suara besi, karena kan besi ya gitu. Dia bingung, ini suara apa gitu, ini suara apa? Nggak digubris sama supir ini. Hari ini dia masih jalan-jalan. Tiba-tiba sekitar baru ya 40-50 meteran dia tuh mendengar lagi. Dia nengok dong langsung ke belakang karena suaranya ini bertepatan di belakang. Dan nengok ke belakang, gak ada apa-apa gitu, gak ada apa-apa. Oke, dia masih jalan. Kemudian saat jalan lagi sekitar 3-5 menit saat mau pulang tuh dia terdengar seperti suara yang tapi langsung pelan. Jadi suaranya tuh seperti itu. Dia mendengar suara seperti itu. Dengan dia jalan. Kemudian nggak lama dia tuh bener-bener udah panik banget, udah parno, udah stres banget. Kayaknya nggak lama sampai rumahnya. Lega kan, ngelihat istri sama anaknya tuh lega banget nih supir ini. Akhirnya ya dia mau cerita, cuma bingung sama istrinya ini ceritanya gimana gitu, takutnya nggak percaya. Akhirnya supir ini mandilah seperti biasa, mandi, makan, mau cerita sama istrinya, bingung juga ceritanya dimulai dari mana. Akhirnya dia udahlah tidur aja karena lagian hari ini tuh bener-bener hektik banget, bener-bener capek banget gitu. Akhirnya dia istirahat. Namun tiba-tiba setelah dia tidur nih, istirahat tidur sekitar ya lama lah, sekitar mungkin kata narasumbernya dia bilang sekitar jam 1 sampai jam 2 subuh tuh, saat dia tidur di atas tuh kan genteng ya, masih pakai genteng, itu seperti ada orang yang jalan tak. Kedengar banget seperti orang yang jalan. Panik kan si supir ini, panik. Dia bangun langsung, astagfirullah gitu. Apa nih? Kok ada yang jalan di atas genteng? Ya positive thinking aja, karena mungkin entah ini kucing gitu kan, entah tikus ya. Dia masih positive thinking di sini. Kayaknya dia karena
kelelahan banget. Akhirnya dia tidur lagi seperti biasa. Dengar lagi ada yang jalan-jalan, gak digubris, dia masih dengan keadaan ngantuk. Namun tiba-tiba itu yang di atas genteng itu terdengar seperti banyak orang yang jalan. Jadi kayak jalan terus lari. Panik tuh kan, panik, ngebangunin istrinya. Ma, kamu dengar gak? Namun di saat istrinya bangun, suaranya hilang. Istrinya bangun tuh, bilang, kenapa pak? Oh, ternyata suaranya itu hilang di saat si istrinya ini bangun. Panik kan? Panik. Wah, di situ bener-bener panik tuh. Aku nggak dengar mah, gini, ada yang jalan, bla 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 bla. Kata si supir ini. Padahal si istrinya nggak dengar apa-apa. Gitu. Wah, gak beres nih. Akhirnya dia nggak tidur dalam kejadian ini tuh. Dia sampai subuh sekitar jam 4 jam 5-an tuh dia baru bisa tidur lagi. Akhirnya dia berangkat seperti biasa, berangkat. Dan kejadian sama lagi setelah aktivitas sehari-hari menjadi supir, dia pulang lagi tuh, jalan lagi ke jalan yang tadi aku sebutin. Namun tiba-tiba dia sama ngedengar lagi suara seperti keranda yang gitu. Akhirnya dia nengok. Di saat dia nengok, tiba-tiba itu ada muka yang mukanya tuh bener-bener rata di situ. Mukanya tuh bener-bener rata gitu. Langsung ada di depan hadapan dia. Di saat dia ngedipin mata, sosok tersebut udah hilang. Panik kan? Dia mau lari nggak bisa, badannya tuh bener-bener berat banget gitu di situ katanya tuh. Akhirnya dia tenang, dia bisa lari. Kemudian adalah segerombolan orang di situ, segerombolan orang ya lagi diem gitu. Terus dia tanya, pak, bukan tanya, maksudnya lebih minta tolong deh, lebih ke minta tolong, pak tolong. Orang-orang yang lagi kumpul tersebut itu nggak ada yang menjawab satupun. Gak ada yang menjawab satupun. Dia tuh bilang pak, tapi nggak ada yang menjawab satupun gitu. Dan di situ, kok nggak dijawab? Akhirnya dia tepuk. Di saat dia tepuk di bagian punggung belakangnya, terus dia ngeliat tuh si warga tersebut dan mukanya rata. Di situ dia makin panik, dia lari lagi. Tiba-tiba dia jatuh pingsan. Gak lama kemudian dia tuh tiba-tiba udah sadar dan ada di rumahnya. Entah siapa, katanya ada yang ngebawa, warga banyak tuh ngebawa ke rumah dia. Jadi dia sadar tuh, ditanyain, kamu kenapa kok tidur di pinggir jalan, katanya dengan keadaan kotor, badan tuh bener-bener kotor, baju kotor. Si bapak ini bingung, kotor, perasaan bersih-bersih aja baju saya. Pas dilihat sama dia, emang kotor bajunya, bener-bener kotor gitu. Akhirnya terus tuh sama tetangga, anaknya, istrinya, dia ditanya, kamu kenapa? Akhirnya cerita. Gak lama dari situ si bapak ini sakit-sakitan, dan sakit-sakitannya sampai sekarang dia udah diobatin sama orang pinter ini itu, sampai sekarang tetap sakit-sakitan. Walaupun udah bisa kerja, tapi kadang dia sakit-sakitan dan tiap tidur dia selalu diganggu. Mungkin ceritanya nggak terlalu bener-bener jelas, cuma yang aku dapet tuh ceritanya seperti itu, benang merahnya tuh. Jadi terima kasih telah menonton saya Ijep Products. Pamit undur diri. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe.